Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Alifia Erin Azahra dari program studi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang K3 konstruksi. Harap disimak ya teman-teman. Definisi dari K3 konstruksi sendiri merupakan suatu himbauan atau regulasi yang dipakai untuk memberikan informasi kepada karyawan yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, dan kesehatan di lingkungan kerja. Tentunya diharapkan terciptanya situasi perusahaan yang nyaman dan aman, terutama bagi para karyawan. Perlu Anda ketahui bahwa keamanan pada bisnis konstruksi menjadi aspek yang sangat penting agar tercipta suasana proyek yang aman. Tentunya hal tersebut berfokus pada keselamatan dan kesehatan para pekerja. Pasalnya, tenaga kerja yang senantiasa terjaga kesehatannya dan terjamin keselamatannya selama bekerja akan membuat mereka loyal dan lebih produktif. Alhasil, proses operasional perusahaan pun menjadi lebih maksimal. Nah, setelah teman-teman mengetahui definisi dari K3 konstruksi, teman-teman juga perlu mengetahui apa saja peraturan yang ada dalam K3 konstruksi. Ternyata K3 konstruksi diatur dalam beberapa aturan perundangan dan regulasi, yaitu salah satunya UU nomor 2 tahun 2017 yang membahas mengenai jasa konstruksi. Peraturan yang kedua yaitu Permen PU nomor 5 tahun 2014 yang membahas mengenai pedoman SMK 3 konstruksi bidang pekerjaan umum. Yang peraturan yang ketiga, Permen nomor 20 tahun 2012 yang membahas mengenai penerapan SMK 3 dan lain sebagainya. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang peranan K3 konstruksi. Peranan K3 konstruksi secara garis besar yaitu 1. Sebagai pedoman untuk memantau kesehatan dan keselamatan karyawan di lingkungan kerja. Yang kedua, membantu memberikan masukan yang berkaitan dengan perencanaan, proses koordinasi, tatanan lingkungan kerja, sampai bagaimana proses pelaksanaan proyek. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk melakukan pengamatan yang berkaitan dengan terjadinya bahaya maupun resiko keselamatan dan kesehatan para pekerja di tempat kerja. Yang keempat, memiliki peran dalam memberikan informasi, edukasi, juga pelatihan yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kelima, sebagai pedoman untuk menilai efektivitas tindakan maupun program penanggulangan bahaya. Yang keenam, sebagai pedoman untuk mengatasi berbagai bahaya dengan memberikan metode, program, dan prosedur yang tepat. Nah, setelah teman-teman menyimak tentang peranan K3 konstruksi, saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan K3 konstruksi. Secara umum, penerapan K3 yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu 1. Melakukan identifikasi. Tahapan ini dilakukan dengan mengenali adanya potensi bahaya polusi atau semua aktivitas konstruksi yang hendak dilakukan. Caranya yaitu dengan membuat peta atau gambaran besar tentang semua hal yang memungkinkan menjadi bahaya berdasarkan area atau bidang kerja setiap karyawan. Tahapan yang kedua yaitu melakukan evaluasi. Dilakukan dengan menilai semua kemungkinan resiko bahaya untuk membuat skala kepentingan berdasarkan dengan peringkat hazard atau hazard rating. Tahapan yang ketiga yaitu melakukan pengembangan strategi. Pengembangan strategi yang dilakukan dengan menyusun atau mengembangkan strategi yang berkaitan dengan prosedur pengendalian sekaligus pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang berdasarkan data dari langkah identifikasi dan penilaian. Caranya yaitu dengan menentukan konsep keselamatan kerja yang lebih akurat. Adapun tahapan yang keempat yaitu melakukan penerapan, yaitu menyusun rencana kerja dan menerapkan semua bentuk pengendalian risiko kecelakaan kerja sebaik mungkin. Tahapan yang kelima yaitu melakukan monitoring. Setelah tahapan implementasi dilakukan, tim K3 tetap perlu melakukan pemantauan guna mengetahui sejauh mana implementasi K3 berhasil dilakukan. Salah satu aktivitasnya yaitu dengan inspeksi
audit internal sesuai dengan keadaan lingkungan kerja. Nah, itu teman-teman, berdasarkan penjelasan saya mengenai K3 konstruksi, semoga mudah dipahami ya teman-teman, dan semoga mudah dipengerti dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga apa yang saya tadi paparkan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan saya minta maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.